Bentuk janji Soeharto kepada Kolonel Latif dan Letkol Untung, datangkan Batalion 530 dan Batalion 454 ke Jakarta. Sama itu sudah setuju sama Soeharto memberitahu kalau paginya akan jatuhkan para jenderal sama Bung Karno. Karena semua sepakat Harto dianggap loyal sama Bung Karno. Sehari setelah Siti Soehartina Soeharto mengikuti ceramah Menteri Panglima Angkatan Darat di depan para anggota Persit, yakni Rabu 29 September 1965, putra Jenderal Soeharto, yaitu Tommy, terpaksa masuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, karena tersiram sup panas. Kamis malam, 30 September 1965, menurut Ibu Tin, Pak Harto ada di rumah sakit ikut menunggui Tommy. Sewaktu berada di RSPAD itu sekitar pukul 22 malam, Komandan Brigade Infanteri 1 Kodam Jaya, Kolonel Latif datang menemui Soeharto. Ini adalah yang ketiga kali Latif menemui Soeharto pada hari-hari penghujung September 1965 itu. Yang kedua, Latif yang cukup kenal baik dengan Soeharto dan keluarga, datang berkunjung ke rumah Soeharto di Jalan Sabang, kini Jalan Haji Agus Salim, Jakarta Pusat, pada tanggal 29 September. Latif yang datang bersama keluarganya, sempat menyinggung mengenai isu adanya Dewan Jenderal yang akan mengambil alih kekuasaan dari tangan Presiden Soekarno. Soeharto mengatakan kepada Latif, bahwa ia juga telah mendengar hal tersebut dari bekas anak buahnya di Obia dulu, yaitu Subagio. Dengan nada yang datar dan biasa saja, Soeharto mengatakan, bahwa kebenaran berita itu masih harus diselidiki lebih dulu. Latif yang ingin menyampaikan beberapa informasi penting dalam rangka menjajaki lebih jauh bagaimana sikap Soeharto terhadap pimpinan Angkatan Darat kala itu, mengurungkan niatnya, karena bukan hanya dia tamu yang ada di kediaman Soeharto waktu itu. Pembicaraan beralih ke berbagai soal lain yang lebih bersifat pribadi dan kekeluargaan. Namun dalam pertemuan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat malam esoknya, menurut Latif, terjalin pembicaraan hampir 1 jam lamanya. Kepada Soeharto, Latif menyampaikan apa yang akan terjadi dalam beberapa jam lagi malam itu, tentang suatu gerakan untuk menindaki sejumlah pimpinan Angkatan Darat. Sebenarnya, pada pertengahan September, Latif juga pernah menemui Soeharto membicarakan isu Dewan Jenderal, dan Latif pun sudah membayangkan adanya rencana untuk menghadapi Dewan Jenderal itu. Sudah sejak pembicaraan pertama itu, Latif merasa ada dukungan dari Soeharto. Bahkan menurutnya, Soeharto menjanjikan dukungan pasukan. Pengungkapan Latif mengenai peran Soeharto, belakangan dilakukan berkali-kali, baik melalui bukunya maupun wawancara dengan media pers pada tahun-tahun terakhir sebelum meninggal di tahun 2005. Soeharto umumnya tak memberikan tanggapan, kecuali sedikit dalam memuarnya dan satu wawancara dengan wartawan Der Spiegel. Suatu peran ganda? Dari pertemuan Latif dengan Soeharto itu, Latif menyimpulkan bahwa Soeharto, berbeda dengan pertemuan pertama, tidak lagi terbuka menyatakan menyetujui, dan dengan demikian tak akan bergabung secara nyata dengan gerakan yang akan dilakukan Brigadir Jenderal Soepardjo dan Kolonel Latif melawan pimpinan Angkatan Darat. Namun pada pihak lain, Soeharto takkan menghalangi, dengan pertimbangan bahwa penindakan sebatas pendisiplinan para jenderal Angkatan Darat itu, telah diketahui dan direstui Soekarno, dan Soeharto tidak ingin melawan Soekarno untuk saat itu. Tapi, itu adalah penafsiran Latif sendiri terhadap sikap Soeharto yang banyak diam dan sesekali hanya mengangguk-angguk. Dan Latif menyimpulkan takkan ada masalah dari Soeharto, kecuali ia ini kini lebih bersikap hati-hati. Tapi, jelas bahwa minimal Soeharto akan bersikap netral. Faktanya, sudah terjadi kontak khusus dengan 2 batalion, yang akan mendukung gerakan internal Angkatan Darat, yang datang ke Jakarta berdasarkan radiogram Pangkostrat. Ini dianggap Latif sudah sesuai dengan janji dukungan pasukan yang dikemukakan Soeharto dalam pertemuan pertengahan September.
Di kemudian hari Soeharto sendiri tetap tak pernah terbuka mengungkapkan apa sebenarnya isi pembicaraannya selama hampir 60 menit dengan Kolonel Latif, tetapi kemudian menyampaikan suatu versi lain. Dalam wawancara dengan Der Spiegel, Soeharto mengatakan Latif justru ingin membunuhnya, tapi oleh banyak pihak, hal itu dianggap tidak masuk akal. Memang menjadi pula tanda tanya, kenapa Maijen Soeharto yang begitu banyak menampung informasi dan tanda-tanda akan adanya bahaya atas diri sejumlah pimpinan Angkatan Darat, tidak merasa perlu memberitahu kolega-koleganya, terutama kepada Letnan Jenderal Ahmad Yani atasannya. Di kemudian hari, ini menjadi titik lemah yang dijadikan dasar analisa mengenai suatu peran ganda yang dijalankan Soeharto, dalam peristiwa yang terjadi sekitar tanggal 30 September 1965. Suatu peran ganda yang dianggap serupa polanya dengan yang dijalankan Letnan Kolonel Soeharto dalam peristiwa 3 Juli 1946, yakni peristiwa perebutan kekuasaan dari pemerintahan Kabinet Syahrir, yang melibatkan Tan Malaka dan Maijen Sudarsono atasan Soeharto. Maijen Sudarsono yang merasa mendapat dukungan pasukan dari Soeharto, ditangkap di istana ketika menghadap Soekarno untuk memberikan tekanan. Soeharto dianggap sebagai orang yang menjebak Sudarsono, karena ia terlebih dahulu mengirim surat ke istana tentang rencana kedatangan Sudarsono, seraya memberi jaminan bahwa Sudarsono takkan diberikan dukungan pasukan dari luar istana. Saat itu, pusat pemerintahan berada di Yogyakarta. Satu titik lemah lainnya mengenai Soeharto, jelas adalah soal Batalion 530 dan Batalion 454, yang bisa dikaitkan dengan janji Soeharto kepada Latif. 3 batalion yang didatangkan dari Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ke ibu kota di akhir September, dengan alasan ikut defile 5 Oktober 1965, dilakukan berdasarkan perintah Soeharto. Perintah itu disampaikan melalui radiogram Pangkostrat tanggal 21 September 1965, disertai catatan membawa perlengkapan tempur garis pertama, khususnya kepada Batalion 530 Brawijaya dari Jawa Timur dan Batalion 454 Diponegoro dari Jawa Timur. Agaknya, Batalion 328 Siliwangi dari Jawa Barat tidak mendapat catatan serupa, karena pimpinan batalion ini kemudian menyatakan keheranan, kenapa 2 batalion lainnya dilengkapi dengan peluru tajam. Pagi hari 30 September, Pangkostrat Maijen Soeharto sempat melakukan inspeksi atas ketiga batalion ini. Batalion 530 dan 454 ini kemudian tercatat keterlibatannya dalam peristiwa 30 September 1965. Malam harinya, pimpinan kedua batalion ini melakukan briefing khusus kepada para komandan peleton ke atas, tentang adanya Dewan Jenderal yang merencanakan kudeta kepada Presiden Soekarno. Selain soal 2 batalion tersebut, dalam analisa di kemudian hari, Soeharto juga kerap dikaitkan namanya dalam konotasi negatif dengan Letnan Kolonel Untung, Kolonel Latif dan Brigadir Jenderal Supardjo, berdasarkan fakta hubungan historis dengan ketiganya. Letnan Kolonel Untung dikenal Soeharto sejak menjadi Komandan Resimen 15 di Solo, dan Untung adalah salah satu komandan kompi di Batalion 444. Dalam operasi Mandala pada masa Trikora, Untung juga berada di bawah komandonya. Ketika Untung melangsungkan pernikahan di pelosok Kebumen, Soeharto bersusah payah untuk menghadirinya. Latif sementara itu adalah salah seorang perwira bawahan Soeharto semasa menjadi Komandan Brigade 10 WKRIC 3, dan ikut dalam serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Untung maupun Latif memiliki kedekatan yang bersifat kekeluargaan dengan Soeharto. Soeharto juga sempat bertemu secara terpisah, baik dengan Untung maupun dengan Latif, sekitar 15 September, dan keduanya membicarakan masalah yang sama, yakni mengenai Dewan Jenderal. Letnan Kolonel Untung memastikan akan mendapat dukungan pasukan dari Soeharto, bila saatnya ia bergerak nanti. Brigjen Supardjo pada tahun 1965, selaku Pangkopur II di Kalimantan, pun ada di bawah komando Pangkostrat, dan cukup kenal baik secara pribadi dengan Soeharto. Sebenarnya, cukup banyak perwira Angkatan Darat selain Soeharto, atau Yoga Soegama, yang tahu banyak tentang adanya sesuatu yang berpotensi bahaya terhadap negara, khususnya terhadap pimpinan Angkatan Darat. Namun tidak menindaklanjuti informasi yang diterimanya itu, minimal dengan melaporkannya lagi ke atasan.
Tetapi di lain pihak, kalaupun melapor ke atasan, bisa terjadi justru atasanlah yang tidak tanggap. Dua perwira, yakni Kolonel Herman Saren Sudiro dan Kolonel Muskita misalnya, 28 September 1965 sempat melaporkan kepada Panglima Kodam Jaya, Mayor Jenderal Umar Wirahadikusumah, adanya rencana penjemputan paksa terhadap sejumlah jenderal yang dituduh anggota Dewan Jenderal. Tapi Panglima Kodam Jaya ini kurang tanggap, bahkan balik menjawab, "Tahu apa kalian?" Kedua perwira ini sedikit terhenyak. Karena tidak puas atas tanggapan Umar Wirahadikusumah, kedua perwira itu menuju markas Kostrad di Merdeka Timur, untuk melapor kepada Mayor Jenderal Soeharto. Soeharto menanggapi dengan lebih tenang, dan kedua perwira itu mendapat kesan, bahwa Panglima Kostrad itu tahu banyak, melebihi mereka berdua. Tapi mereka berdua tidak tahu bagaimana tindak lanjut yang akan dilakukan Soeharto. Jangankan di Kodam Jaya, di tingkat Mabes Angkatan Darat saja laporan serupa tidak mudah dipercayai. Pertengahan September 1965, dalam rapat intelijen dipresentasikan hasil pengamatan dan analisa terhadap kegiatan revolusioner PKI. Tapi laporan tertulis itu, tampaknya terlambat satu langkah di belakang. Tidak terdapat suatu informasi maupun prediksi mengenai adanya rencana makar dan yang semacamnya tercantum di dalamnya, apalagi rencana penculikan terhadap sejumlah jenderal sebagaimana yang isunya sudah ramai beredar. Menurut Jenderal Nasution, laporan yang lebih khusus disampaikan secara lisan kepada Jenderal Yani, tidak tertulis, sehingga tak diketahui secara terbuka oleh perwira lainnya. Maka, ketika MT Haryono mencoba membahasnya dalam suatu rapat tanggal 30 September, sebagian terbesar perwira tidak mempercayai kebenaran adanya rencana penculikan tersebut. Belum lagi di kalangan angkatan lainnya, sikap tanggap juga sangat terbatas, terutama karena asumsi, bahwa kalaupun benar, itu adalah masalah internal Angkatan Darat. Khusus untuk situasi ini, terkait dengan subjektivitas posisi Angkatan Darat maupun staf Angkatan Bersenjata waktu itu, Jenderal Nasution memberikan catatan berikut ini. Cukup banyak jenderal yang tahu tentang rencana atau persiapan PKI atau tentang maksud Presiden terhadap kami, walaupun mungkin pengetahuan itu tidak lengkap atau tidak menyeluruh. Namun mereka tidak berbuat seperti Brigadir Jenderal Sugandi, yang melaporkan pengetahuannya pada atasan. Ternyata telah bolong-bolong kekompakan dan kesetiakawanan dalam TNI, tetapi yang menarik dari catatan Jenderal Nasution ini, adalah penempatan Soekarno pada posisi konspirasi, sejajar dengan posisi PKI dalam peristiwa. Selain itu, pasca momentum, Jenderal Nasution secara definitif menyebutkan, bahwa Mayor Suyono, Letnan Kolonel Heru Atmojo bahkan Laksamana Madya Omar Dhani, adalah perwira-perwira yang sudah terbina oleh PKI. Memang sejak KSAU Suryadharma, Intelaweri dipimpin oleh orang pro-PKI, yakni Marsekal Siswadi. Usai bertemu Soeharto di RSPAD, Kolonel Latif menghadiri rapat bersama Brigadir Jenderal Suparjo, Letnan Kolonel Untung dan lain-lain di Penas Cawang, dekat Halim Perdana Kusuma. Sementara itu, setelah pertemuan dengan Latif, Soeharto masuk kembali ke ruang perawatan Tommy, sekitar pukul 23. Jam setengah 1 malam, saya minta Pak Harto pulang saja, tutur Siti Suhartina Soeharto. Mulanya beliau tak mau. Tapi ketika ingat anak terkecil, yaitu Siti Hutami, waktu itu baru 1 tahun, sendirian di rumah, Pak Harto mau pulang. Dalam penuturan Soeharto sendiri, ia memang akhirnya pulang sekitar jam 12 malam lewat 15 menit, disuruh istrinya karena ingat Mamik, anak perempuan bungsu keluarga itu. Sesampai di rumah saya berbaring dan bisa cepat tidur. Tetapi kira-kira setengah 5 subuh tanggal 1 Oktober, saya kedatangan seorang cameraman TVRI, yaitu Hamid. Ia baru selesai melakukan syuting film. Ia memberitahu bahwa ia mendengar tembakan di beberapa tempat. Dalam perjalanan pulang, Soeharto yang mengaku mengendarai sendiri jeepnya, melalui markas Kostrad, melihat adanya satuan-satuan bersenjata di sekitar Monas itu. Beberapa sumber menyebutkan, Soeharto singgah di markas Kostrad Merdeka Timur, sebelum betul-betul pulang ke rumahnya untuk beristirahat, dan terbangun oleh kedatangan Hamid pada pukul 4.30. Setelah itu, ia pun kedatangan Mas Huri SH, tetangganya di Jalan Haji Agus Salim, yang lebih dikenal sebagai Jalan Sabang.